Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan yang saya banggakan, ibu-ibu KPM ITH di Kecamatan Kota Bahagia yang saya sayangi. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Sehat. Sehat. Ada sarapan tadi ibu-ibu? Ada. Sebelum kita memasuki modul pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya sapa ibu-ibu dulu ya. Gini ibu-ibu, ini contohnya ya. Ketika saya bilang halo, jadi dijawab hai gitu ya. Oke? Ketika saya mengucapkan halo ibu-ibu, hai. Ini saya tes teman-teman. Halo ibu-ibu. Hai. Halo ibu. Hai. Nah, jadi pada pagi yang berbahagia ini kita melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga disingkat dengan P2 K2. Ini merupakan program daripada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi di pagi yang berbahagia ini saya akan mengupas tentang modul 1, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di dalam modul pertama ini, ada 4 sesi ibu-ibu ya. Ada 4 sesi. Yang pertama, sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Udah paham ibu-ibu bagaimana orang tua yang lebih baik? Udah. Pasti udah paham, tetapi nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi nanti bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, sesi kedua yaitu memahami perilaku anak. Kita ada anak. Bagaimana kita memahami perilaku anak tersebut? Karena kita yang melahirkan, pasti kita dan harus kita memahami perilaku anak. Yang ketiga yaitu memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Nah, bagaimana kita membantu anak tersebut supaya sukses di sekolah? Ketika sukses di sekolah, pasti kedepannya hidupnya akan cerah. Nah, ibu-ibu, bagaimana masih semangat ibu-ibu? Ya. Jadi di sesi pertama ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sebelum saya, bukan dalam arti kata saya menggurui kepada ibu-ibu, tapi lebih paham ibu-ibu bagaimana menjadi orang tua lebih baik. Tapi di sini kita melakukan sharing dan diskusi bersama lah. Kita berbagi pengalaman bersama ya ibu-ibu ya. Nah, sebelum saya menjabarkan di sini, saya ingin kepada ibu-ibu menjelaskan sedikit bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik itu. Nah, ibu-ibu bisa nggak bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik? Bisa bu? Bisa. Jadi kayak ibu bilang tadi, jadi ya menjadi orang tua lebih baik itu ketika kita orang tuanya baik dalam keadaan fitrah suci. Nah, jadi ketika anak tersebut terjerumus dalam keadaan yang tidak sesuai dengan agama, berarti itu tidak terlepas dari didikan orang tuanya. Jadi orang tuanya. Nah, di sini kita akan kepingin ibu-ibu menjadi orang tua yang lebih baik. Ada 2 yang disampaikan tentang menjadi orang tua yang lebih baik ibu-ibu. Yang pertama ibu-ibu, orang tua merupakan panutan bagi anak. Poin pelajaran yang ingin disampaikan adalah orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku anak, sehingga diperlukan pemahaman tentang perilaku mendidik serta konsekuensi dari perilaku positif dan
negatif dari orang tua. Jadi peran orang tua sangatlah besar, karena peran orang tua merupakan panutan bagi anak. Apapun yang dilakukan orang tua, apapun yang dilakukan orang tua, ucapan perbuatan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka anak-anak tersebut akan mengikuti semua perkataan perbuatan kita sebagai orang tua. Yang kedua yaitu pentingnya kerjasama kedua orang tua. Kerjasama orang tua, karena bapak dengan ibu ini pasti berbeda pekerjaannya. Walaupun dalam keadaan berbeda pekerjaannya, maka pengasuhan tersebut harus dilakukan secara bersama walaupun berbeda waktunya. Ya. Jadi ada dua item dan hingga dua item tersebut supaya kita menjadi orang tua yang baik. Nah, di sini ibu-ibu, saya ingin membagikan dua kelompok di sini. Hah? Nah, saya ingin membagikan ibu-ibu dua kelompok. Nanti setiap kelompok nanti berdiskusi sesama kelompoknya. Yang pertama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, kelompok kedua, apa tantangannya ketika kita menjadi tantangan dalam kita menjadi orang tua yang lebih baik. Dua kelompok ya ibu ya. Dah diskusi. Bagaimana kelompok yang pertama ini? Bagaimana tantangan yang dihadapi? Tantangan apa yang dihadapi apa? Ya, yang kedua, kelompok kedua, bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, apresiasi kepada kelompok. Nah, di sini kita ada permainan ibu-ibu ya. Di sini ada permainan. Ya, coba berdiri ibu-ibu. Sebentar, sidang dulu. Coba aku dong, adik dan berdiri. Coba berdiri ibu-ibu. Coba. Main. Dah ada permainan. Nah, ini ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dah. Ini secara bersama ya ibu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala. Udah, coba dulu ibu. Dari permainan tersebut, dari permainan yang kita mainkan tadi, nah di sini perbuatan dan perkataan itu harus sesuai. Nah, ada sebahagian keluarga perkataan dengan perbuatan itu jauh berbeda. Jadi maka anak tersebut akan mengikuti apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Nah, udah? Sudah paham ibu-ibu? Ada yang bertanya ibu-ibu tentang menjadi orang tua yang lebih baik? Ada yang bertanya? Nah, di sini perlu kita
mengambil kesimpulan bahwa menjadi orang tua lebih baik itu adalah hal yang harus bagi kita. Nah, karena anak itu baik ketika orang tuanya juga baik, jadi itu kan. Tanah juga miliknya. Nah, Tanah. nah, jadi dan selanjutnya perbuatan perkataan yang kita ucapkan dalam sehari-hari harus mencerminkan kepada anak-anak, dan anak-anak tersebut akan mengikuti perbuatan dan perkataan kita bersama. Ya ibu-ibu ya, udah paham ibu-ibu? Udah. Ya, jadi ada yang bertanya? Nggak ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada. Jadi inilah pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Di depan kita akan memasuki sesi yang selanjutnya, tentang masih modul yang pertama ini, Bu ya. Nah, di sini saya sebagai pemateri mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.